Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dalam 3 pekan ke depan atau selama Anda menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Dikepung 3 siklon sekaligus, Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Angin kencang melanda Jakarta Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah pohon kenari besar tumbang menimpa bagian belakang mobil yang tengah melintas. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup jalan dan memicu kemacetan panjang. Peristiwa ini membuat ngeri para pengendara lantaran pohon tumbang terjadi saat kondisi lalu lintas ramai. Pohon tumbang akibat angin kencang juga terjadi di kawasan Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Batang pohon menutup sebagian jalan memicu kemacetan pengendara motor dan mobil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang merupakan dampak siklon tropis di bagian selatan Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu mulai 15 Desember hingga 10 Januari 2026. Cuaca ekstrim terjadi di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Lampung, dan Bengkulu. Masyarakat yang akan berwisata selama periode Natal dan Tahun Baru harus meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, akibat diterjang banjir besar, jembatan akses penghubung 3 desa terputus di Jember, Jawa Timur. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, jembatan penghubung terputus hingga menyebabkan 5 desa terisolir. Warga dikejutkan dengan banjir besar Sungai Begadung hingga menerjang jembatan Cinta yang menjadi penghubung antar desa di Desa Jubung Sukorombi, Jember. Bahkan akibat dihantam barongan bambu, jembatan pun akhirnya terputus dan menyebabkan jembatan sudah tidak bisa digunakan lagi. Usai kejadian, jembatan nampak terbelah dan pada bagian bawah jembatan terlihat masih adanya barongan bambu yang sempat menyumbat. Warga pun mengaku akibat kejadian ini, akses menuju desa Kaliwiling, Jubung, dan Pancakarya terputus. Padahal selama ini, jembatan gantung itu menjadi akses tercepat menuju pasar, sekolah, dan lokasi bekerja. Warga hanya berharap pemerintah bisa secepatnya membangun kembali jembatan ini agar akses jalan bisa kembali normal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Iya baru dak, ya jembatan deh. Hancur, hancur. Inilah kondisi jembatan Cikolomerang yang ambruk usai diterjang derasnya banjir luapan sungai. Jembatan penghubung antar desa Hegarmana dan Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terputus hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi juga menyebabkan tebing tinggi 20 meter dengan panjang 25 meter longsor dan memutus akses jalan penghubung antar desa. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, BPBD Kabupaten Sukabumi menerjunkan 1 alat berat ke lokasi membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman warga saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir juga menjebol dinding sekolah SDN 14 Corong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman karena kondisi semakin memburuk jelang malam. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagarinan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang kakek yang tengah menderita sakit keras terpaksa dievakuasi menggunakan buket ekskavator
lantaran akses jalan tengah diperbaiki di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan video evakuasi pun berjalan dramatis dan kemudian viral. Dengan wajah yang nampak menahan sakit, seorang kakek dan keluarganya dievakuasi menggunakan buket ekskavator di kawasan Cibangkono Jati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Evakuasi dengan ekskavator ini terpaksa dilakukan karena akses jalan kampung tengah dalam perbaikan sehingga kendaraan tidak bisa masuk mendekati rumah korban. Momen memilukan ini pun viral. Operator ekskavator sempat meneriaki sejumlah tukang yang sedang memperbaiki jalan untuk membantu menggotong sang kakek. Saat ditinggal pemiliknya, sebuah rumah sekaligus bengkel hangus dilalap api di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur pagi tadi. Diduga api disebabkan korsleting listrik. Api melalap cepat dan meludeskan bangunan yang dijadikan bengkel sekaligus tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pagi tadi. Sempat terdengar beberapa kali ledakan yang membuat warga panik dan ketakutan. Petugas damkar yang ke lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dan percikannya mengenai tumpukan ban di dalam bengkel hingga terjadi kebakaran. Api bisa dipadamkan usai melalap selama 30 menit dengan mengerahkan 8 unit mobil damkar dan 35 personil. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan panjang lantaran kebakaran terjadi saat jam sibuk kerja. Pemirsa, lagi-lagi mobil pengangkut makanan bergizi gratis atau MBG mengalami kecelakaan. Kali ini di Depok, Jawa Barat, mobil box pengangkut MBG tersangkut batang pohon. Akibat kecelakaan yang terjadi di jam berangkat kerja tersebut menyebabkan kemacetan parah. Proses evakuasi. Warga digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut makanan bergizi gratis di Jalan M. Yusuf, Sukmaja, Depok. Box mobil MBG terpaksa digulingkan warga karena menyangkut di dahan pohon, sementara mobilnya sudah di tepi jalan. Petugas SPPG mengatakan kejadian bermula saat lalu lintas padat dan mobil box melaju di kiri jalan. Namun saat di lokasi sopir tidak tahu ada dahan pohon yang menjuntai. Box kendaraannya pun tersangkut hingga terlepas. Meski tidak ada korban, namun akibat kejadian ini kemacetan parah sempat terjadi karena bersamaan dengan jam orang berangkat kerja. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Bencana banjir dan longsor di Aceh juga berdampak pada langkanya gas di Banda Aceh. Bahkan warga harus rela antri sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan harian. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen yang jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan.